Halo guys, selamat datang. Nah, mau kasih tahu nih, hari ini speaker kita menarik banget. Bro Adit gabung juga. Jadi satu aja Bro Adit sama Frila, biar nggak laid back. Ya, jadi speaker hari ini Adit sama Frila. Halo, tuh Frila udah gabung. Langsung join saja Frila. Nah, pasangan muda ini sangat menginspirasi teman-teman. Teman-teman perlu nonton sampai selesai. Frila. Halo. Halo. Ya ampun. Gimana, aman? Sinyal aman? Aman kok. Bentar kok. Oke. Cari posisi enak dulu. Cari posisi enak dulu ya. Boleh. Silakan. Oke. Suara aku jelas Udah. ya? Suara kalian juga oke. Jelas. Perfect. Sip. Ya, teman-teman yang baru gabung, jadi ini Adit sama Frila. Jadi, halo. Salam kenal ya semua ya. Iya. Jadi Adit sama Frila ini teman komselku sekarang ya. Kita kenal itu, aku ketemu Frila udah lumayan lama sih. Terus akhirnya kenal Lama sama banget Adit juga. Akhirnya kenal sama Adit juga. Dan mereka ini menurutku menginspirasi banget. Makanya kalau nggak dipanggil ke Drea TV, Frila sama Adit. Yeah. Jadi nantilah kita banyak bakal cerita-cerita bareng biar teman-teman juga tahu menginspirasinya kenapa sih. Nah, teman-teman mau info sedikit tentang Drea TV. Drea TV itu apa sih? Drea TV itu tujuannya itu untuk menginspirasi teman-teman semua, termasuk Frila sama Adi juga. Jadi aku pun terinspirasi gitu lewat program ini, supaya kita dalam menjalani hari, dalam beraktivitas, kerja, apapun kita jadi bisa lebih semangat gitu. Nah, teman-teman, jadi Drea TV ini udah, yang ini kelima Frila, udah sama Adit, yang ini udah kelima. Jadi sebelum-sebelumnya udah ada. Nah, jadi teman-teman bisa nonton di IG ku, ada di IGTV-nya itu untuk nonton yang lainnya. Kemarin itu aku live sama Yesua Abraham gitu. Jadi ya lumayan oke lah dia, maksudnya dalam dunia rohani ya, terutama lumayan cukup banyak orang tahu gitu. Nah, Drea TV ini udah tujuannya menarik, speakernya menarik kayak Adit sama Frila, ya kan? Dan hostnya juga menarik. Amin. Sama topik-topiknya juga yang kita angkat menarik gitu. Karena teman-teman bener-bener harus dengerin sampai selesai pokoknya. Kalau enggak rugi. Ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kenapa harus dengerin juga sampai selesai? Karena Drea Bites akan bagi 2 sandwich nih, teman-teman. Yang pertama itu untuk teman-teman yang kasih pertanyaan ke kita. Nah, itu kan ada tombol tanda tanya di bawah ya, teman-teman. Teman-teman pencet itu, lalu ketik pertanyaannya di situ. Kalau misalnya teman-teman cuma ketik di komentar, nanti nggak bisa ke data dan nggak masuk. Jadi, klik yang di bawah ya, teman-teman. Nah, terus sama, aku gedein mukaku deh. Satu lagi adalah... Nah, satu lagi yang bisa jawab pertanyaan dari aku. Nanti Adit sama Frila yang kasih tahu, bener nggak nih jawabannya? Gitu. Oke, siap. Jadi aku yang bakal tanya tentang Adit sama Frila, gitu. Nanti dari obrolan-obrolan yang kita bicarakan ini, nanti mereka harus simak, gitu. Oke, aku rasa cukup segitu aja. Nah, Frila sama Adit boleh nih cerita-cerita. Mungkin dari Adit dulu kali ya, nanti baru ke Frila. Gitu. Silakan. Nah, Adit kesibukannya sekarang apa sih? Biar teman-teman pada tahu juga gitu.
Kalau sekarang sih aku masih di asuransi jiwa, Mm-mm. terus ada trading juga, terus ngajar musik, bantu-bantu istri kadang kalau dia kan ada Yes. music entertainment gitu. Jadi kalau Mm-mm. ada job gitu, ada pemain, nah biasa aku suka bantuin main biola juga Nah, ini ada gitu. nih fotonya nih. Adit sama Prila. Ada. Ada ya? Aku mengecil dulu ya. Oh iya. Jadi Wah, aku itu dia, iya tuh fotonya ada. jadi ini couple goals banget nih, luar biasa. Apple Ghost. Nemu aja kok. Iya dong, aku mah stalker, Iya, kalau stalker habis-habisan aku. Lanjut Dit. Oh gitu ya, totalitas. iya, iya. Totalitas. Ini Adit juga nih, sempet waktu itu sama Prila foto pas lagi jadi Promosi. Promosi. promosi associate agency director. Keren Adit. Ini pas lagi Prila juga Ya, waktu pas sakit ya. Keren, keren, Iya keren. betul ya, kok. iya, ada pakai topi itu. Iya Betul, mau betul. ada Iya, iya. rambut. Mm-mm. Oke. Adit ada lagi mungkin yang mau diceritakan? Sama sekarang online store aja sih, jual part otomotif. Udah sih, itu aja sibukannya. Mulai Sip, dari sip. pandemi ya saya. Ya mulai dari sejak Oh, udah pandemi mulai. ini gitu. Jadi Mulai ya, ya. Keren, keren, gitu. keren. Jadi ya gitu kira-kira jadi Tuh ada yang kesibukannya komen. aku. Ada yang komen tuh. Main biola dong berdua. Waduh, Main jangan. biola dong berdua. Ribet. Oh, oke. Ada di Ada Instagram, di IG kita di ada. IG mau dilihat IG bisa. dia sih, bukan IG bukan Ah, aku IG-ku. ada. Iya. Oke. Sip, Adit, thank you. Frila, boleh cerita-cerita yang sekarang kesibukannya apa mungkin, Frila? Kalau kalau aku sih kesibukannya ya aku itu sekarang kan karena nggak bisa lelah ya kok semua itu aku banyak aktivitas di rumah dan puji Tuhan semua murid-murid datang ke rumahku. Jadi kayak aku ngajar biola, aku ngajar Chinese music juga yang namanya Mm-mm. erhu itu. Itu Mm-mm. iya betul. Yang Chinese music kayak biola juga. Terus aku juga ngajar Mandarin. Karena kan Oke. maksudnya kalau aku kayak kerja yang ngantor atau kerja yang full gitu aku nggak bisa dengan kondisi Mm-mm. aku ya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan siapin lah pekerjaan yang cocok buat aku dengan kondisi aku yang nggak bisa lelah gitu kok. Jadi ada aja berkat dari Tuhan. Yes. Dan juga tambahan nih kok, aku juga ada Aveola kan. Jadi kalau Mm-mm. memang ada tender-tender job wedding, pemberkatan, nah biasa sama aku, sama tim, sama Cici dan Dede. Wih. 3G. Tuh. 3G. 3G ya 3G Sister biasanya Yes. kita selain kita performance di luar Aveola kita juga Aveola juga mesti aktif gitu sama tambahan selama pandemi gini kok ya kan ya nyari tambahan juga jadi Betul. ya jual-jual cemilan gitu kalau ada yang mau pre-order sama aku Nah, bisa boleh. mau bakso goreng mau piscok Ah, bisa gitu jadi ya semua bisa semua dikerjain produktif yang yes. ya yang menghasilkan semuanya gitu. Betul. Adit sama Frila menginspirasi nih. Maksudnya, oke, boleh ada masalah, boleh ada kayak maksudnya situasi nggak nyaman, tapi kita harus tetap melakukan yang terbaik gitu ya, yang kita bisa. Iya dong. Harus do the best kok, nggak boleh mengasihani diri sendiri. Setuju. Kan baru opening nih teman-teman, udah menginspirasi, mantap. Nah, jadi kita bakal lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, kita mau bahas lebih ke topik yang hari ini. Kenapa sih mereka itu benar-benar menginspirasi? Jadi, nah mungkin aku mulai dari Frila dulu ya. Frila boleh ceritain nggak sih Frila mengalami apa gitu di 2015, 2017, dan maksudnya sampai sekarang gitu. Boleh diceritakan. Oke, gini ya kok. Aku mulai dari 2013 ya kok. Jadi berkat kesempatan dari Tuhan 2013 dan 2014 itu aku 2 tahun berturut-turut wakilin universitas aku lomba nasional. Dan itu Tuhan kasih aku bonus, aku bisa dapat S2 cuma-cuma ke China dan jalan-jalan gratis juga ke China. Itu ya nggak ekspektasi lah kok, yang pinter lebih banyak, yang hebat lebih banyak. Cuma ya rasanya ya Tuhan bisa bawa aku sampai segitunya ya aku amazed aja gitu, wow gitu, luar biasa Tuhan. Tapi di saat aku lagi senang, aku lagi mencapai impian aku, lagi happy-happynya di tahun 2015 awal itu aku baru jarak bentar ya dari lomba nasional, itu cuma jarak 3-4 bulan. Aku divonis ada tumor 8 cm di belakang rongga dada aku kok.
Nah, Yes. denger shock dong, maksudnya kayak Ya, siapa yang pasti. mikir gitu masih muda, ada Pasti. kayak begitu, sampai kepala jurusan semua ngira itu hoax gitu. Maksudnya ini berita bohong bukan? Karena Frila orangnya energi, nggak bisa Iya. diem, nggak kelihatan sakit. Terus Betul, tiba-tiba beritanya begini jeder gitu, sampai kaget, sampai ke rektor semua kaget. Ya. Jadi ya singkat cerita, aku divonis kena kanker getah bening itu 2015 awal. Langsung cepet-cepet dibawa ke Penang, ke Malaysia. Setelah bergumul di Jakarta, kok sempat ada salah penanganan di Jakarta, akhirnya dibawa ke Penang. Nah, dokter yang itu vonis aku masih stadium 2 kok, kalau yang pertama. Yang pertama ya. Nah, ya pertama divonis ya pasti semua orang ada rasa sedih ya kok. Pasti. Cuma ya aku cepet-cepet ubah mindset aku percaya pada saat Tuhan udah bisa bawa aku sedemikian rupa, capai impian aku, masa kayak penyakit gini aja Tuhan gak bisa sembuhin. Dan aku tetap taruh iman aku kok, kuncinya iman gitu ya. Jadi ya aku berjalan dari awal sepanjang aku proses itu, yang aku terus pertahanin iman aku. Karena nggak ada yang lain gitu ya, ya iman, iman dan iman. Selama 7 bulan aku proses tuh, kemo 6 kali, radiasi 17 kali, bolak-balik Penang, bolak-balik, dan itu ya kok, itu sambil skripsi kok, bayangin. Jadi aku mesti sambil konsultasi ke profesor, bolak-balik, bikin di Penang, bolak-balik lagi. Kebayang. Bayang. Jadi kayak sebenarnya kita tahu kan skripsi itu capek ya kok. Betul. Dan apalagi orang yang udah pernah sakit ngerasain kemo itu nggak enak. Mual, muntah, enak, badan lemes. Jadi kayak kalau secara kekuatan manusia kayaknya aku nggak akan sanggup gitu. Tapi nggak bisa, nggak mungkin. Lemes banget. Buru-buru untuk mikir buat skripsi gitu capek gitu, udah nggak ada tenaganya, udah hati perasaan semua terganggu gitu ya, mental. Tapi ya Tuhan pelihara aku aja gitu sampai saat itu aku bisa lewatin skripsi. Singkat, di bulan Agustus 2015 aku bisa wisuda dan dokter udah vonis aku sembuh kok. Puji Tuhan. Yes. Kabar gembira ya. Kabar gembira di situ kok. Jadi ya aku rasa wow gitu. Aku bisa wisuda, aku bisa ngelewatin masa susah aku, itu dahsyat banget. Nah, ini luar ada biasa Tuhan foto pas Frila ya wisuda sama Adit ya. Nah iya, dari wisuda aja ini pacar yang sangat baik ya. Dia sampai bela-belain datang lagi. Dia wisudanya itu di jam yang berbeda kok sama aku, tapi dia datang lagi bawain bunga buat aku. Ini dia couple goals ya. Couple goals. Mantap. Iya gitu. Jadi ya itu salah satu motivasi terbesar aku juga selama aku sakit, punya pasangan yang luar biasa. Gitu. Terus ya kok 2016 itu aku udah sembuh ya tuh ya, aku udah bisa berkarya lagi. Jadi selama aku sakit itu aku tetap pelayanan kok. Cuma mungkin kayak job-job sekuler aku off semua karena nggak memungkinkan kan, malam-malam pulang malam nggak bisa. Jadi aku tetap pelayanan, tetap main musik, tetap beri kesaksian. Jadi kalau aku suka bawa kesaksian ya aku nguatin, dan juga aku juga pergi ke yayasan kanker. Justru pada saat itu kan aku juga lagi cancer gitu. Betul. Maksudnya justru mereka lihat Tuhan itu bekerja dalam hidup aku, jadi mereka nggak down gitu. Dan mereka ngerasa aku tuh nggak ngomong doang, aku ngerasain gitu sama mereka bareng-bareng. Jadi itu justru menurut aku kesempatan emas buat aku, jadi kekuatan buat mereka. Betul. Karena kalau orang luar yang ngomong, ayo semangat, tapi nggak ngalamin, lu kan nggak ngalamin apa yang gue alamin gitu ya. Kalau Frila kan memang mengalami, jadi kayak lebih nonjok istilahnya, lebih ngena gitu. Iya, lebih powerful kok, benar, karena dia tahu kita ngalamin gitu. Itu lanjut di 2016 ya kok. Aku kan masih punya cita-cita ya kok, pengen S2, udah dapat beasiswa, tinggal berangkat tapi nggak bisa, kondisi begini. Akhirnya nggak kehilangan akal juga, ada buka peluang beasiswa singkat di Shanghai. Jadi aku rasa kayaknya ini lumayan gitu, dan akhirnya aku pergi walaupun cuma sekitar 1,5 bulan, tapi aku dapat sesuatu banget di sana. Dan ya yang penting aku dapat ilmunya, dan bayangin kok aku motivasi aku juga gini dalam selama aku sakit,
itu mami aku nemenin di Shanghai. Dan itu mami aku masakin tiap hari, masakin buat aku nggak bisa makan sembarangan, sampai dimasakin segitunya, aku sampai dijagain, dirawat banget gitu. Jadi menurut aku ya selain Tuhan udah ternyata yang mujizatnya buat aku, ya pasangan aku, mama. Semua keluarga tuh support banget. Itu 1,5 bulan full ya, Frila? Mama ikutan sama kamu? Iya. Tinggal di sana sama itu. Ya, jadi ya dapat sesuatu banget ya. Gak mudah juga buat mama berarti. Betul, iya, bergantung sama aku. Iya, gak mudah juga. Keren. Terus ada lanjut lagi ceritanya, Frila? Lanjut ke 2000. Lanjut nih kok. Iya, lanjut aja. Nanti baru ke Adit. Panjang. 2017 udah selesai nih, lagi masih seru belajar, seru, udah mulai aktif lagi tuh kok. Job aku udah mulai aktif lagi, pelayanan udah lebih aktif lagi. Aku kan orangnya nggak bisa diem ya kok, cuma maksudnya satu sisi aku ada kayak sedih gitu, kenapa aku nggak bisa aktif kayak dulu lagi, kayaknya ketahan gitu. Aku pengen bergerak lebih banyak, nggak bisa, kayak ketahan sama badan ini, nggak boleh capek, kayak udah dicap gitu. Nah 2017 aku udah berusaha jaga makan gitu. Waktu itu aku udah sempat vegetarian kok. Cuma itu nggak jadi jaminan kok. Ternyata mau jaga makan vegetarian itu nggak jadi jaminan. 2017 bulan Maret aku masih rutin kontrol tuh 3 bulan sekali ke Penang. Akhirnya 2017 Maret aku divonis lagi. Kankernya itu balik lagi. Dan udah dokter sih bilang stadium 4. Udah akhir tuh ya. Stadium akhir kan? Iya. Udah ada metas ke paru-paru. Nah dengernya kaget dong, kok aku nggak ngerasain apa-apa masalahnya, kayak biasa aja gitu loh badannya, kayak kan orang pasti nanya sakit apa sih, nggak ngerasa apa-apa. Kan makanya dibilang silent killer gitu kan, penyakit silent killer yang orang tuh gak sadar tiba-tiba di stadium 4. Nah kayak gitu. Nah itu dokter sempat bilang aku disuruh stem cell transplant, dimana itu sum-sum aku harus diambil, di freeze kok. Dan aku harus diinkubasi, diisolasi, nggak boleh ketemu siapa-siapa sebulan. Dan itu pun aja udah kemungkinan berhasilnya juga nggak besar kan setauku ya. Betul, iya, kan? Kemungkinannya kanker lain, kena jantung, ketiga mandul. Karena ibaratnya kamu punya imun itu kan maksudnya bener-bener dihabisi gitu kan. Sehingga yang aku tahu sih tentang stem cell. Iya bener kok, kayak badan kita tuh dibom. Boom gitu, jadi kayak bener-bener hilang imunitas kita, dan biayanya fantastis kok, hampir 1 M. Pas denger ya kok, itu lemasnya bukan lemasnya udah sampai kaki. Dari semangat saya, gitu ya, Adit. Ya lemas banget ya kok, kayak udah aduh rasanya Tuhan kenapa sih, pas udah denger yang kedua tuh nangis aja, berderai-derai aku. Rasanya udah berduaan doang, masalahnya di Malaysia nggak ada yang lain, cuma berduaan sama mami tuh beda kok perasaannya. Kalau rame ada backingan enak. Betul, gitu ya. Oh iya, sorry aku agak terlewat nih. Itu biar nanti aja deh, Adi aja ya nanti. Boleh. Sesi selanjutnya. biar dia. Asik. Biar kebagian jawab juga. Bener, harus ada bagian kamu deh pokoknya. Siap. 2017 udah selesai tuh ya. Tapi akhirnya aku berdoa tuh kok, aku tanya Tuhan dulu. Jalan mana yang harus aku ambil? Aku nggak mau gegabah. Akhirnya aku tanya Tuhan, dan Tuhan kasih damai sejahtera gitu ya. Sama mami, sama oma, kita doa sama-sama. Aku nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Aku nangis. Aku perkatakan Mazmur 23 tuh. Tuhan adalah gembalaku, bla 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 bla. Itu benar-benar kayak masuk ke kuping, dengar ke hati, kayak benar jadi kekuatan buat aku. Langsung Tuhan kasih hikmat buat aku. Jadi aku putusin aku berobat di Jakarta. Aku nggak pakai stem cell kok. Nggak pakai yang di high dose kemoterapi tuh enggak. Aku cuma kemo biasa, radiasi biasa, radiasi 40 kali, kemo 4 kali dengan dosis 2 kali lipat dari yang 2015. Jadi aku tuh diinfus 4 hari berturut-turut. Sekali kemo tuh 4 hari. Itu berapa 48 jam ya kalau nggak salah ya. 48 jam. 72 jam, sorry. Lebih, 72 jam nonstop. 2 kali. Iya, itu ini tangan sampai hitam. Sampai mau masuk jarum susah. Ya jadi perjuangan ya di situ, radiasi 40 kali gitu ya. Puji Tuhan ya kok, orang radiasi biasa gosong, aku kulit bagus sampai orang bilang Frila kulitnya kayak bayi gitu ya.
kasih karunia kok, mujizat Tuhan. Jadi ya kita ngerasain mujizat Tuhan gak harus selalu yang sesuai yang keinginan kita ya. Terkadang Tuhan memang proses kita lewat hari-hari gitu ya, dari hal-hal kecil yang kita alamin itu. Jadi aku ngerasa banyak terima kasih sama Tuhan gitu, banyak yang bisa aku syukurin gitu. Bisa ngeliat sisi positifnya itu sih kok. Dan akhirnya singkat cerita akhir 2017 itu aku selesai semua treatment. Tapi dokter bilang masih ada lagi kok. Jadi istilahnya aku udah divonis 3 kali kena kanker. Yang vonis ketiga kali itu kayak istilahnya aku udah downnya udah bukan down lagi. Jadi kayak udah hampir hopeless ya namanya ya. Iya, capek ya istilahnya. Capek banget kayaknya nggak selesai gitu. Akhirnya pada saat itu aku bilang sama dokter, aku udah nggak mau kemo lagi, aku udah nggak mau radiasi lagi. Jadi Tuhan kasih hikmat buat aku, buat Perikop yang jaga kesehatan itu bagaimana aku ngejalanin ya kok. Bagaimana hikmat yang Tuhan kasih buat aku sampai aku bisa survive sampai sekarang. Dan dokter pun kaget bilang aku masih hidup sampai sekarang. Dokter bingung, kamu kok masih ada? Digituin doang. Cuma aku bilang ya dokter mungkin bisa ngomong ABC untuk penyakit aku. Dokter bisa vonis hidup aku tinggal berapa bulan. Tapi aku yang berdaulat kan Tuhan. Maksudnya yang Tuhan yang tahu. Ya asal itu kembali lagi kok yang tadi pertama aku ngomong. Aku benar-benar pegang iman aku. Aku nggak biarin itu goyah. Aku nggak biarin kasih sesuatu yang negatif masuk dalam pikiran aku. Sesuatu hal yang buruk aku nggak kasih celah sedikit pun. Karena kalau lagi sakit gitu kok kayak sesuatu yang negatif masuk tuh gampang banget. Kayak kita denger dikit yang sedih atau sorry. Aku tuh banyak ngeliat orang meninggal di depan mata aku. Selama aku sakit dirawat itu banyak yang udah putus nyawa. Banyak banget yang udah putus nyawa di depan aku. Dan teman baik aku banyak yang muda-muda udah dipanggil karena cancer. Jadi aku kayak maksudnya kalau misalnya aku nggak benar-benar beriman sama Tuhan, aku udah hilang harapan kok. Kayak udahlah, gue tinggal nunggu waktu aja. Kan bisa gitu ya kok. Cuma aku buang benar-benar pikiran itu demi orang-orang yang aku sayang. Dan aku tahu Tuhan kalau mau sembuhin tuh nggak setengah-setengah. Tuhan mau tolong aku nggak setengah-setengah. Jadi aku full totalitas. Jadi percaya sama Tuhan, taruh iman sama aku, sama Tuhan juga aku nggak mau tanggung-tanggung, mau totalitas gitu. Nah ini aku ada kasih rangkuman dikit nih. Jadi soal Adit sama Frila ini salah satu hal yang bisa kita pelajarin adalah mereka dalam situasi apapun mereka selalu mengambil kesempatan. Mereka selalu melakukan apa yang mereka bisa. Gitu, mau sakit, mau lagi susah, kepepet, Adit sama Frila itu benar-benar mereka ada ambil kesempatan ini. Kayak Frila tadi cerita soal dapat beasiswa ya ke Shanghai ya, gitu. Itu Frila ambil. Iya betul. Sama Adit pun juga tadi cerita soal dia lagi situasi begini ya kan, sebagai laki-laki kita pasti ya, aduh aku nih cowok gitu kan, dan aku harus ibaratnya menghidupi keluargaku gitu. Dan situasi yang membuat ini ibaratnya memukul kita ini, jangan sampai membuat kita itu hilang akal atau ngedown, tapi kita harus lebih semangat. Itu salah satu hal yang aku pelajari sih dari Adit sama Frila, keren. Dan mereka ini dua orang yang saling support ya, aku bilang ya. Adit support Frila, Frila juga support Adit gitu. Ini yang tadi foto tadi teman-teman ini kan Frila juga maksudnya mendukung Adit gitu. Bukan cuma sekedar Adit yang mendukung Frila, tapi sebaliknya pun ketika Frila lagi sakit pun Frila tetap mendukung Adit begitu. Dan di situasi apapun kita tetap ya bisa jadi berkat ya, Dit, Frila ya. Iya. Amin, betul kok. Jadi ya bukan suatu alasan ketika kita lagi kesusahan atau ketika kita lagi ngalamin hal yang berat, itu kita nggak bisa jadi berkat. Itu ibaratnya kalau aku bilang cari alasan gitu. Iya. Oke, sekarang kita ke Adit. Nah, Dit. Oke. Soalnya Frila udah panjang, Dit. Nah, Dit. Sebagai laki-laki, gantian ya. Sebagai laki-laki nih, Dit ya. Sorry nih. Gua buka-bukain aja nih. Berat, Dit. Percayalah. Jadi lu berat. Bener. Kalau berat, Bro. Berat banget. Iya. Kalau sebagai orang di luar ya, Dit, bisa bilang
ngapain diterusin ya gak, Dit? Kalau misalnya dibilang kasarnya lah, gitu. Ngapain sih diterusin, ya gak? Ikan masih banyak lah, gitu kan orang ngomong. Ikan masih banyak. Ikan masih banyak. Terus ngomongnya lagi, aduh susah-susah. Nanti ya ibaratnya lu sama Frila kan kalau nikah pun akan ketemu setiap hari gitu, Dit, ya gak? Iya, betul. Lu akan mengalami yang namanya susah bareng dan ya senang pun bareng gitu. Tapi orang kalau namanya kalau ya kayak Frila bilang negatif thinking itu akan banyak masuk gitu. Nah, dari Adit sendiri apa sih yang lu rasakan gitu? Respon lu ketika tahu Frila sakit itu seperti apa sih? Ya, kalau bicara perasaan sih ya semua orang pasti sedih ya. Gue pun juga sedih sekali gitu. Pikiran negatif banyak sekali gitu yang masuk gitu. Apalagi dengan kondisinya kan juga ya penyakitnya bukan penyakit yang biasa kayak batuk pilek gitu loh. Jadi cukup serius. Jadi sedih banget pasti gitu. Nah, cuma waktu itu adalah terus gue tuh kalau sedih itu gue tuh orangnya agak flat gitu. Jadi gue mau seneng, gue mau sedih atau gue excited gitu, nggak terlalu kelihatan banget dari luar gitu. Jadi sedih, tapi gue berusaha nggak kelihatan sedih di depan dia gitu. Yes. Kalau lagi pacaran gitu. Penting. Karena simpelnya begini kan, ya kalian pernah lihat lah ya kalau lagi sesama cewek curhat gitu ya, curcol gitu ya. Terus mulai satu nih sedih nih. Dia udah mulai gini, udah mulai sedih-sedih nih. Terus yang diajak curhat, ikutan nangis. Nah, udah lo nangis berduaan jadinya. Gitu. Jadi gue menghindari hal itu gitu. Jadi gue setiap ketemu sama dia gitu. Jadi ya gue selalu kelihatan happy, ngajak dia main lah, apalah gitu. Pokoknya sebisa mungkin kesedihan gue nggak kelihatan gitu. Tapi memang ya kalau di rumah dulu kan pacaran ya, gue kalau pulang malam di rumah, gue kadang malam-malam tuh suka sedih gitu, gue sampai nangis kadang gitu, cuman kan nggak mungkin depan dia gitu kan. Jadi ya kontrol perasaan sih, intinya sih gue mengontrol perasaan gitu. Terus ya juga pasti di dalam kesedihan kita, di dalam semua permasalahan kita, ya gue juga berdoa gitu. Cuman emang pas awal-awal gue doanya agak salah sih, jadi doanya tuh lebih egois ya gitu, kayak oh Tuhan sembuhin dong, Frila sembuhin gitu. Terus akhirnya ya udah, karena emosi itu jadi lu doanya tuh jadi egois gitu. Akhirnya udahlah, gue berdoa aja supaya Tuhan yang kasih jalan terbaik gimana buat hubungan kita ini. Tuh, jadi kira-kira begitu sih gitu. Oh, yang buat cewek-cewek, itu nanti dijawabnya. Ikan masih banyak nanti kan. Iya, ada di pertanyaan selanjutnya nanti kan. Oke. Nah, teman-teman ini yang gabung udah mulai banyak. Aku mau info sekali lagi. Jadi hari ini Dre TV akan kasih giveaway dari Dre Bites 2 sandwich. Jadi teman-teman kalau yang mau dapat giveaway-nya, teman-teman boleh kasih pertanyaan, klik yang ada tanda tanya di bawah, diklik lalu teman-teman kasih pertanyaan boleh buat siapa aja, buat Adit, buat Frila, buat aku, boleh juga gitu. Nanti pertanyaan yang paling bagus nanti akan dapat sama nanti aku kasih pertanyaan. Jadi kalau teman-teman bisa jawab soal Frila sama Adit, teman-teman yang jawabnya komen paling pertama akan dapat giveaway-nya juga. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi emang harus perlu disimpan dulu, Dit, biar penasaran, Fril. Betul. Nah, jadi ada hal lagi yang aku pelajarin dari Adit sih, ketika Adit bercerita. Jadi kalau mau dibilang bukannya muna ya, bukannya sok-sok kuat segala macam, tapi memang ibaratnya aku sebagai manusia, kata Adit, aku juga sedih gitu, aku ngalamin susah, tapi aku nggak menjadikan itu alasan, balik lagi, untuk aku nggak bisa nggak bisa menyayangi Frila, untuk nggak bisa menguatkan Frila gitu, atau untuk mengasihani diri sendiri sebagai laki-laki untuk nggak kuat ya, Dit ya, bisa dibilang gitu juga. Iya, betul. Betul. Keren. Lanjut lagi. Nah, jadi kalau yang lu hadapin itu secara real, Dit, kesulitan dan tantangannya apa sih saat itu? Yang lu alami? Kesulitan dan tantangan sebagai pacarnya Frila. Itu.
Kalau kesulitan sih ya apa ya, waktu itu kan juga ya apa maksudnya secara ekonomi kan gue juga bukan orang yang wah, luar biasa Hmm. sultan gitu, bukan. Jadi ya waktu itu kekuatan dan apa tadi, sorry, kekuatan dan Harapan. harapan ya. Iya. Jadi waktu itu gue menguatkan dia, semua kita berdoa pasti. Terus juga pas dia kan waktu itu bolak-balik Pineng tuh ya, bolak-balik Pineng. Waktu itu kebetulan ekonomi lagi agak pas-pasan, ya gitulah. Lagi ngerintis lah, biasalah. Ya teman-teman yang ngerintis pasti tahu lah gitu rasanya gimana. Lagi mepet, di dompet mepet, di rekening mepet gitu kan. Terus waktu itu kebetulan dulu gue masih ada usaha bareng teman-teman, kita impor part otomotif. Waktu itu gue join bertiga. Nah akhirnya karena ngelihat gitu di Pineng ya, akhirnya gue mutusin buat ya udah deh, gue waktu itu mau beli tiket gak ada duit gitu. Akhirnya ya udah deh, dari yang ada saham waktu itu juga udah mulai goyang ya, karena dolarnya waktu itu gue inget banget dolar lagi naik banget. Jadi kalau impor gitu kan kena ya. Udah akhirnya gue bilang sama partner gue tarik dulu deh bagian gue deh, itu gue butuh sekali gitu. Ya udah akhirnya partner gue pun support mereka gitu. Ya udah ya udah lu tarik, maksudnya gitu, dibagi rata gitu udah. Nah terus akhirnya waktu itu ada salah satu maskapai yang baru jatuh, kalau ingat. Oke. Oke, ingat ya. Nggak sebut merek ya. Iya, Oke. jangan, nggak usah. Waktu itu pakai baru, iya baru kecelakaan gitu. Nah itu gue lihat, wah tiketnya murah, besok gue beli langsung tiket Jakarta Pineng, langsung beli karena waktu itu Jakarta Pineng nggak sampai 300.000. Mantap kan? Murah besar, banget gitu. Imanmu besar. Wah besar sekali emang. Ya udah akhirnya gue beli waktu itu. Nah cuman waktu itu karena gue lihat saking murahnya harganya, gue nggak lihat kalau itu transitnya 8 jam. Lama juga. Jadi lama. Jadi waktu itu rute penerbangan gue kebetulan jamnya malam. Terus transit dulu di Singapura. Dan gue nyampe di Singapura itu jam 11.15 malam. Transitnya sampai pagi. Akhirnya gue waktu itu inget banget bawa uang dalam jumlah besar gitu ya. Di koper, gue pecah-pecah gitu di koper dimanapun. Kan gue harus tidur di bandara kan, dan gue sendirian di bandara. Di Changi gue sendirian di Singapura. Akhirnya udah gue cari tali, semua bawaan yang gue bawa gue iketin nih ke badan gue deh pokoknya deh. Iya, gue iketin udah. Oke. Terus gue bingung, gue karena seumur umur belum pernah keluar negeri bro. Baru kali itu ya? Baru kali itu doang gue terbang ke luar negeri sendirian dan bawa duit itu. Rasa takutnya tuh luar biasa banget ternyata. Duitnya buat berobat aku ya, ya, buat dia berobat gitu, bukan buat happy gitu, buat berobat gitu. Jadi nominalnya lumayan. Nah terus ya udah akhirnya gue ngelihat ada orang-orang asing ya, orang bule-bule pada tidur di lantai gitu, lantainya kan karpet. Ya udah gue ikut mereka tidur di karpet gitu, sambil semua gue iketin tuh pakai tali semua gitu, dan tidurnya pun nggak nyenyak gitu ya. Dan Changi itu ya dingin banget. Gue bangun jam 5 pagi karena gue nyampe kan jam 11.15 itu delay sebetulnya, harusnya jam 10. Gue nyampe 11.15. Nah jam 6 pagi itu udah boarding lagi. Nah terus akhirnya gue bangun. Setelah gue bangun dingin banget badan, hal pertama yang gue cari adalah hand dryer di WC akhirnya, buat ngangetin semua badan gue yang beku. Ya terus ya akhirnya ya udah gue langsung ke waktu itu urusan pindah pesawat gue nggak ngerti, jadi gue sempat kelempar-lempar, udah hampir ketinggalan pesawat. Dan posisinya waktu itu dia nggak tahu gue mau nyusul gitu. Surprise. Gue nyusulnya waktu itu surprise gitu. Jadi ya udah sih sebetulnya, singkat cerita akhirnya dengan kebingungan gue di bandara dan gue baru pertama kali sendiri ke luar negeri, akhirnya ya selesai juga gitu. Gue bisa terbang lagi lanjut ke Pineng sampai akhirnya gitu sih. Jadi kekuatan dan tantangannya apa ya? Tantangannya tuh lebih
Ya banyak dari ini ya, perasaan sama finansial sih sebetulnya. Maksudnya dia kan maksudnya selama aku sakit dia bukan hanya dukung aku tambahin ya, bukan Ya hanya tambahin. Adit dukung secara mental, tapi dia juga dukung secara materi kok. Karena Wow, memang kalau sakit gini yang terhajar kan ekonomi. Ya. betul. Apalagi cancer itu penyakit mahal kok, mainannya Iya, paham, MM-an. paham, Hmm. Gak paham. level ratusan juta MM-an. Jadi maksudnya ya dia dengan segala keterbatasan dia, aku lihat banget hati dia. Dia tuh totalitas kasih aku dengan segala yang dia punya sampai dia jual Iya. sahamnya. Walaupun dia masih merintis, dia nggak lihat itu, dia bela-belain datang bawa koper geret-geret ke Malaysia. Aku sampai nangis kok pas dia datang. Yes. Sedih banget kok, kayak aku terharu gitu deh sampai datang. Aku kayak aduh gila banget. Aku sampai sempet ngeliat dia ya dengan tantangan yang dia hadapin ya, aku sampai nangis, kok Adit masih mau sih sama Frila gitu, Frila udah Ya. botak gini udah jelek ya, aku sampai nangis gitu, kok kamu Gak masih apa-apa, mau sekarang sih udah sama cantik, aku. bro. Sekarang udah cantik, bro. Sekarang gantian botaknya ke sini. Iya, Iya. iya. Oke gitu. Efek pandemi. Iya, iya. Gitu deh. Ini akhirnya nih Adit sama Prila kemarin itu udah nikah akhirnya. Tereng. Aduh, Ya. muka Adit ketutupan lagi. Udah balikin lagi. Aduh, iya. Dan ya keren sih. Tukeran botak tuh ada yang komen. Temen Prila kali. Gebi. Iya Iya, itu oke. itu Iya, yang paling tukeran botak. itu yang paling Iya. iseng Gebi. Karena nggak bisa ke salon ini, jadi dipotong di rumah sama istri yang potongin. Ya, jadi wah, ternyata ini baru dengar juga nih, Dit, cerita kamu soal yang bawa duit. Aduh, banyak kayak gitu. Bawa cash, aduh, serem, bener-bener serem. Kalau misalnya ada Serem. teman berdua, kita kan bisa saling jaga ya, Dit. Maksudnya satu Iya, misalnya betul. tidur atau gimana gitu. Yang satu jaga. Iya. Luar biasa ini perjuangannya, ternyata ini pun aku malah jadi kaget sendiri karena kan aku pikir mungkin nggak sampai begitu kali. Tapi bener-bener keren sih karena iya, perlu dicontoh nih teman-teman yang cowok ya, yang masih single kayak saya, tolong ditirulah si Adit ini ya. Kalau udah sayang, Oh iya. kalau udah sayang, kalau udah cinta jangan setengah-setengah, full. Gitu. Tuh kok Apapun itu. ikan-ikan katanya mau ngomong. Iya, tadi kan kata Ya. lu kan ikan masih banyak, kenapa masih mau sama dia? Gitu. Kenapa masih mau sama ikan yang ini gitu ya? Iya. Kenapa tuh, Dit? Boleh cerita, Dit? Jadi ya emang sayang gitu. Sayang ya. Sayang. Ya. Pokoknya intinya karena ya sayang, maksudnya kita sayang itu kan bukan apa ya, bukan lu kalau lagi seneng lu sayang gitu, tapi kalau lagi berduka gitu lu nggak sayang, gitu kan nggak bisa begitu dong. Ya kan, jadi tetap harus kita dukung secara psikologi gitu. Yes. Jadi kondisi seperti itu karena lebih banyak perlu dukungan lebih ke arah psikologi ya daripada yang lain gitu, karena kan yang ngalamin itu pasti berasa depresi, berasa stres gitu. Nah kita sebagai yang mendukung itu harus meredam perasaan itu semua sebetulnya gitu kan. Iya, terus ya ini sorry ya, gue ngomong agak kasar dikit, nggak apa-apa ya istilahnya nih. Ini ngomongnya dunia nih kok. Dunia ini nih. Secara manusia nih. Secara pria ya. Nih istilahnya nih. Oke. 2015. 2015. Oke, gua umur masih 24. 24. Oke. Anggap nih Tuhan berkata lain nih. Misalnya waktu itu harus dipanggil. Maksudnya lu cowok ya umur 24, 25, 26, 27, 28 pun 30 pun lu baru mau kenalan lagi sama ikan lain juga bisa gitu. Istilahnya gitu loh. Betul. Istilahnya gitulah. Jadi ya kita dampingin semaksimalnya yang kita bisa gitu. Tapi kalau Tuhan berkata lain, ya udah cari ikan lain baru gitu. Tapi ternyata memang kalian itu disatukan untuk benar-benar jadi berkat sih, guys. Benar, keren. Gitu. Oh iya, itu satu kok kekuatan aku dari dia itu juga bukan aku yang beriman, tapi dia sebagai pasangan juga punya iman. Maksudnya dia bilang kan cari ikan lain kalau memang ternyata dipanggil, tapi dia punya iman yang kuat gitu loh di balik itu semua. Dia punya iman kalau aku tuh pasti sembuh. Kalau nggak mungkin dia mau bertahan gitu loh. Kalau dia punya iman itu. Ya kalau menurutku gini, kalau Adit nggak sayang, ya sayangin aja setengah-setengah, nggak usah bawa duit segitu banyak, Dit.
Iya, iya, Video call aja, Dit. Chat-chat aja, nggak usah lo ke sana bawa duit. Kalau misalnya ngomongnya nggak sayang tulus ya, maksudnya kayak ya emang udah ngarepnya jelek gitu. Kalau itu kan maksudnya kelihatan ketulusan, rasa sayangnya, rasa cintanya kelihatan dari perbuatannya gitu. Keren. Nah, kalau dari Frila sendiri, apa sih yang bikin kamu itu punya harapan, punya kekuatan kalau menurut Frila sendiri, dari sisi Frila sendiri? Kalau kekuatan sama harapan aku ya kok, yang pertama pasti dari Tuhan. Itu udah nggak dipungkiri ya. Aku memang fondasinya fokusnya sama Tuhan, nggak fokus sama penyakit. Karena kan ya Tuhan kita lebih besar dari penyakit yang kita alami. Ya itu yang mindset aku sih yang aku udah tanam dari awal pas mulai start kena sakit itu aku udah pasang mindset itu dari awal. Jadi aku nggak akan down apapun situasinya. Itu mungkin downnya cuma beberapa detik, beberapa menit, tapi langsung set gitu. Aku rubah mindset itu. Dan kekuatan aku itu firman juga kok. Maksudnya bukan mau rohani bukan. Tapi emang kenyataannya gitu. Firman itu setiap aku perkatakan itu powerful kok. Jadi kayak bener-bener aku ngomong, aku apalagi tuh yang ada temen aku di sini yang namanya Gaby ya, dia kasih ayat-ayat buat aku. Bayangin kok, si Gaby ini niat banget bikinin ayat buat aku sampai dibikinin figura sama dia, ditempel ayat-ayat yang menunjukkan tentang ayat-ayat yang tentang kesembuhan. Jadi aku perkatakan semua ayat-ayat tentang kesembuhan dan perkatakan ayat Mazmur 23 itu yang itu. Jadi itu benar-benar aku perkatakan tiap hari, jadi kayak obat buat aku dengerin, masuk ke hati, dengerin, masukin hati. Jadi kan lama-lama itu benar-benar kayak dipenuhin firman Tuhan, nggak ada masuk celah negatif. Kedua, support, kekuatan dan harapan aku yang terkuat itu adalah keluarga aku yang pasti, mami, papi, Tiffany, Sela sampai nangis pas tahu aku sakit. Mereka sayang banget sama aku, sampai aku terharu setiap aku radiasi juga ditemenin sama mereka. Kayak aku ngerasa maksudnya nggak semua orang saudara bisa segitu deket ya. Aku ngerasa kayak sampai nempel banget sama saudara-saudaraku. Dan yang pasti pacar aku luar biasa, maksudnya ya suami, dia sekarang suami aku sorry aduh udah jadi suami. Masih berasa pacaran jadi suami ini. Masih berasa pacaran. Iya, pacaran terus tiap hari. Ya rasanya ada Adit tuh di samping aku ya waktu aku kemo itu nolong banget sih kok. Bayangin kalau aku diputusin, aku ditinggalin. Sampai Adit tuh pernah ditanya sama mami aku masalahnya. Pas dokter bilang sama aku, ada kecenderungan bisa terhambat menstruasi dan dengan lain-lain terhambat kesuburan atau apa. Adit ditanya sama mami aku, Adit masih mau jalan sama Prila? Maksudnya mami aku kasih kebebasan kalau Adit memang udah nggak mau jalan sama Prila nggak apa-apa. Jadi sebelum keburu sakit gitu Prilanya. Karena aku tuh baru jadiin dia kok. Aku baru jadian tuh Oktober 2014. Berarti jadi gini kok PDKT. Sebenarnya udah Adit tuh udah deket. Iya, deket banget. Jadi posisinya Adit udah PDKT memang udah lama sih, setahun sama aku. Akhirnya aku namanya apa ya, bukan legalis, mensahkan itu Oktober 2014. Saya terima. Oke lah ya. Terus 2015 Januari aku kena kanker, kasihan kan si Adit, baru jadi pacaran 3 bulan terus pacarnya kanker. Ya ampun, kasihan banget. Aku sampai bilang, aduh aku udah pernah bilang kamu mau yang lain nggak apa-apa. Aku tuh nggak apa-apa beneran, kamu masih ada cari ikan-ikan lain yang tadi Koko bilang. Banyak ikan lain yang lebih sehat, yang lebih baik keadaannya. Aku nggak apa-apa gitu, aku sempat ngomong gitu sama Adit, tapi Adit bilang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kalau mau kesel ya, ini keselnya bertubi-tubi loh, udah di pending 1 tahun. Terus abis itu langsung kejadian gini, waduh itu sebetulnya kalau mau kesel mah kesel banget gitu, cuma ya gitu tadi ya, jaga perasaan. Sebenarnya pendingnya ada maksudnya kok. Aku itu kalau jadiin seseorang untuk jadi pacar aku itu benar-benar aku mikir 2 kali. Ini benar-benar aku mikir buat jenjang serius. Aku nggak mau pacaran berulang-ulang gitu. Maksudnya kalau memang dia serius gitu aku mau gitu jalani. Ternyata dia setia kok selama setahun tanpa putus harapan untuk terus nemenin aku sebelum aku jadiin ya gitu. Ujian Adit berat, Fril. Udah 1 tahun ya kan. Habis itu ditambah lagi setelah 3 bulan itu lagi. Berat dia. Iya. Habis itu 2017 juga lagi. Kena iya, 2017 sekali lagi. That's
sesuai. Keren, Oh keren, iya, keren. 2017 itu kok. 2017 aku baru, Adit kan bilang berusaha nggak sedih di depan aku ya. Tapi sorry, 2017 pas dokter bilang aku stadium 4, Adit nangis depan aku. Adit itu refleks. Adit itu nggak pernah nangis. Cowok yang nggak pernah nangis. Pokoknya dia orangnya yang tegar-tegar gitu, yang mulai diem-diem Iya. aja, flat-flat aja. Dia nangis loh depan aku, sampai sungguhkan pengen nangis. Aku bilang, aduh sayang, aku sampai sayangin dia. Aduh kamu jangan sedih, nggak apa-apa sayang. Aku pengen nguatin dia gantian. Iya, Ya iya. manusia ada batasnya lah ya, Iya. kita Betul, pasti betul. setahan-tahannya kita gitu kan. True. Tapi, Dit, Gitu sih Kak. karena kamu nangis, aku yakin banget kalau lu sayang banget sama Frila. Karena lu kan dibilang flat kan. Oh, pasti Kalau sampai nangis itu berarti udah cinta Iya. sampai pokoknya mau kemanapun selalu disayangin lah ibaratnya gitu. Keren, Iya. keren, keren, keren. Gaby yang nangis mulu tuh. Makasih Farah. Ya, nih, Nangis dulu. dari tadi ada Cisela juga udah komen. Halo semuanya yang baru Iya gabung. Cisela. Nah, jadi oke nih, ini udah 20.45, paling agak mundur dikit 55 menit lah ya, Frila, dikit lagi. Jadi Oke, nggak masalah. Oke. Nah, kalau jaga kesehatannya sekarang Frila apa aja sih biar teman-teman juga kurang lebih tahu. Frila sendiri jaganya gimana? Oke, ini ya. Oke, aku cepat aja ya. Jadi gini, aku kan 2017 itu akhir aku divonis dokter masih ada lagi yang 3 kali. Jadi aku lepas medis tuh. Aku udah dapat hikmat dari Tuhan. Aku sebenarnya secara medis dokter bilang masih ada lagi di paru-paru kiri. Jadi kayak masih ada metas lagi lah, intinya belum bersih. Cuma dari 2017 akhir itu akhirnya aku jalanin, Tuhan kasih hikmat. Aku jalanin meditasi kok. Tapi bukan meditasi yang kosongin pikiran yang nggak jelas ya kok. Tapi aku belajar kebetulan sama gurunya Titi Puspa. Tuh. Aku belajar di situ sama Bu Agnes namanya. Jadi aku belajar meditasi. Aku sehari bisa latihan 3-4 jam. 3 sesi atau 4 sesi. Itu jadi kayak kita self healing kok. Jadi Tuhan kasih sel tubuh kita bisa recovery sendiri. Jadi aku latihan itu kok, latihan nafas, buang nafas, buang nafas, tarik nafas itu, dan pikiran kita nggak boleh kosong, pikiran kita fokus sama nafas dan berserah sama Tuhan. Jadi di meditasi diajarin berserah sama Tuhan. Jangan megangin semua apa yang di dunia yang kita mau kejar. Jadi belajar untuk relain, untuk lepasin gitu ya. Jadi kayak kita nggak ngandelin kekuatan kita, tapi semua ngandelin Tuhan. Jadi fokusnya sama Tuhan selama meditasi itu. Selain itu, berserah itu bukan berarti pasrah. Pasrah itu berarti kayak menyerah ya. Tapi berserah itu tetap berusaha, cuma kayak nggak ngotot lagi tuh, kayak udahlah Tuhan mau apa terserah hidup aku. Sesuai rencana Tuhan. Jadi kita nggak ngotot buat diri kita maunya apa. Aku mau sembuh Tuhan, enggak. Aku nggak bilang Tuhan sembuhin Frila, enggak. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup Frila? Frila pasrah, berserah sama Tuhan. Pas sayang sama orang terkasih Frila, nggak mau mereka sedih. Tuhan tahu apa yang Frila rasain gitu. Jadi di dalam meditasi itu belajar banyak hal, belajar banyak untuk mengontrol emosi. Aku orangnya sedikit meledak-ledak ya dulu ya. Sedikit ada masalah, gitu. Karena aku perfeksionis orangnya. Tapi sekarang belajar tenang, ngomong pelan-pelan, gak usah tinggi-tinggi. Itu banyak yang dikikis kok karakter aku. Yang kedua, aku konsultasi sama dokter gizi. Dokter gizi yang sangat strict ya, menurut aku bagus gitu ya pola hidupnya. Aku ikutin pola makan dia, pola dokter gizi itu. Aku udah nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan tepung terigu segala macam. Jadi kayak udah ketat, makan salad. Aku nggak kirim fotonya sih ya. Aku makan salad setiap hari sehari 3 kali atau 2 kali. Terus ada side dishnya gitu kok. Jadi nggak makan goreng-goreng. Oh iya tuh bener Cisela, aku tiap hari rajin jemur jam 10 bareng Marsha. Bareng Marsha yang nemenin aku. Terus tiap sore atau pagi banget, kayak tadi abis doa pagi-pagi, aku jalan pagi, kalau nggak jalan sore. Itu setiap hari aku jalan olahraga. Jadi harus rutin olahraga, rutin makan sehat, rajin jemur, dan itu untuk butuh yang namanya kemauan yang kuat dan konsistensi. Untuk konsisten itu nggak gampang kok perjuangan. Cuma memang aku latih untuk disiplin diri, untuk kebaikan aku, dan aku jalanin itu karena aku sayang sama Adit. Demi kebaikan kita berdua, aku mau jadi istri yang sehat. Gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah aku masih minum obat herbal kok. Jadi aku dapat
dapat dari tetangga, dapat dari om aku sendiri. Ada suster gitu ya. Jadi aku berobat sama suster, minum tanaman benalu. Jadi aku minum itu sampai sekarang gitu. Jadi aku sebenarnya jujur kok aku belum cek secara PET scan. Kan kalau orang kanker getah bening itu harus dimasukin scan yang terowongan gitu untuk dicek ada penyebaran nggak, nyala-nyala nggak kayak pohon Natal. Nah aku udah putusin untuk nggak masuk terowongan itu lagi. Karena toh ngapain, aku udah nggak mau kemo, aku udah nggak mau radiasi. Ngapain badan aku dimasukin cairan-cairan nuklir yang nggak jelas. Aku mau badan aku ekstrim, benar-benar nggak mau kena jarum suntik, nggak mau kena jarum apapun. Jadi benar-benar totalitas back to nature. Itu yang jadi Tuhan kasih hikmat buat aku. Sebenarnya bukan bergantung aku makan sehat, aku jadi sehat dari cancer, bukan. Tapi menurut aku ini mujizat Tuhan. Tapi aku bertanggung jawab atas mujizat yang Tuhan udah berikan. Aku bertanggung jawab dengan setiap apa yang aku makan, apa yang aku kerjain. Gitu kok. Itu dari tips jaga kesehatan dari aku. Nah, teman-teman, jadi kalau punya saudara, siapapun juga, maksudnya kalau yang ada mengalami sakit cancer, nah teman-teman boleh, maksudnya ikutin saran-saran Frila ini juga gitu ya. Maksudnya mungkin nggak benar-benar full berlaku, tapi at least bisa teman-teman coba dengan cara Frila ini gitu. Kan kebanyakan memang pengobatan kan di rumah sakit ya, dan kemo, stem cell, tapi that's why kayak menurutku apa yang Frila jalankan ini ya baik gitu. Buktinya Frila pun maksudnya sampai sekarang bisa sehat. Jadi teman-teman sebisa mungkin juga terinspirasi sama apa yang Frila. Soalnya gini teman-teman, aku udah jalanin yang namanya medis bertahun-tahun, dan itu kan dokter bilang satu-satunya jalan adalah stem cell, nggak ada jalan lain. Aku bilang jalan lain, masa nggak ada jalan lain? Maksudnya kayak dokter ada bukan materialis, apa namanya? Ada bukan matre ya gimana ya? Maksudnya kayak mereka juga ada kerja buat menghasilkan rumah sakit kan? Iya, nggak pungkiri gitu. Cuma menurut aku jalan satu-satunya bukan stem cell kok. Buktinya aku bisa sehat dengan tanpa jalan itu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi Tuhan mau sembuhin kita. Banyak cara gitu, nggak harus dengan medis, dengan yang dokter ngomong. Kita kadang-kadang kan mati akal gitu karena dokter ngomong apa kita langsung stres gitu. Ya aku nggak sih, maksudnya itu intinya banyak jalan menuju Roma. Oke. Nah teman-teman jadi kalau menurutku kuncinya satu, teman-teman harus punya kepercayaan dulu, yakin dulu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa menyembuhkan. Kalau Frila yang aku tangkap itu dari Frila. Nah langkahnya itu baru teman-teman bisa minta hikmat dari Tuhan atau ya ikutin saran-saran teman-teman yang udah ngalamin gitu. Tapi tetap poinnya satu, teman-teman harus percaya bahwa kesembuhan itu ada. Itu teman-teman harus percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia mau kasih yang terbaik buat teman-teman gitu. Ya, oke. Nah, lanjut dulu ya. Kita ini ada quotes dari Frila. Aku ambil sedikit. Aduh, ketutupan. Mujizat itu bukan apa-apa dibacain aja kok. Mujizat itu bukan tentang sorry. Bukan hanya tentang kesembuhan kok. Iya, bukan hanya tentang kesembuhan, tapi juga tentang penyertaannya. Gitu. Betul banget, karena ya bukti nyatanya Frila sama Adit. Gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri dan Adit sama Frila kasih teman-teman tips-tips, ini ada pertanyaan. Kunci kesetiaan dari Frila sama Adit apa sih buat pasangan katanya? Nih aku munculin Sorry? Aku munculin pertanyaan. Kunci kesetiaan dari Frila sama Adit apa? Itu. Oke. Adi mau ngasih tahu dulu? Ya udah, gua jawab dulu deh ya. Jadi ini dari sisi itu dulu, dari sisi yang bukan rohani ya, dari sisi yang dari sisi secara manusia deh ya, kita ya. Jadi ya yang pasti kita namanya pasangan itu yang paling penting adalah komunikasi. Ya, jadi kita selalu komunikasi, apapun masalahnya kita komunikasi. Nggak dipendam. Jangan dipendam sendirian gitu. Terus ya kita sebagai cowok, ya gue ngerti sih, mungkin emang cowok itu demennya tuh kalau udah marah kan emosi ya. Waduh, kalau ngomong tuh bentak gitu. Jadi gue kebetulan orangnya diam dan gue jadi orangnya flat juga. Jadi gue kalau marah gue biasa diem. Ya, jadi akhirnya gue dengerin dulu, gue banyak denger gitu. Pendengar yang baik ya. Jadi pendengar yang baik lah. Jadi kalau cowok gitu, jangan kalau udah emosi lu marah terus gitu, nggak mau dengerin apa kata pasangan lu.
Ya. Gitu. Terus juga bahasa kasih kita gitu. Kebetulan bahasa kasih gua berdua sama. Oh iya, itu kunci kesetiaan. Ya. Ini sebenarnya lebih ke tips ya, udah masuk ke tips nih kok ya. Gak apa-apa, dicampur aja jadi satu biar lebih cepat kita. Lanjut. Oh gitu, oke ya. Gak apa-apa. Bahasa kasih itu penting. Jadi kita harus tahu. Adi mau jelasin. Oh ya, jadi ya bahasa kasih kita kebetulan sama gitu. Kalau teman-teman yang belum pernah tes, coba tes aja gitu. Cari di Google ada kok gitu. Jadi kebetulan bahasa kasih kita tuh sama-sama physical touch gitu. Jadi lebih ke arah sentuhan secara fisik gitu ya. Mungkin dipeluk, dicium, disayang gitu macam-macam. Iya, jadi kita harus tahu bahasa kasih pasangan kita. Jadi kita nggak salah. Mungkin aja dia sukanya, dia mungkin sukanya quality time sama kita. Tapi kita cuma demennya ngasih hadiah doang ke dia. Kita nggak ada buat dia. Nggak ketemu. Nah itu dia. Maksudnya kita harus tahu dulu bahasa kasih kita sama dia. Supaya kita tetap bisa terus erat sama dia. Terus satu tadi komunikasi ya. Terus yang kalau dari aku nih. Dari itu dari Adit tentang komunikasi dan pendengar yang baik sebagai pasangan. Jadi cewek juga. Kalau cowok kan pendengar yang baik ya. Kalau cewek menurut aku ya maksudnya ya jadi berkata bijak lah, maksudnya jangan kita kata-kata lebih banyak ya, perkataan dari cewek lebih banyak keluar ya, lebih bijak, terus lebih bertanggung jawab. Cowok tuh lebih senang dilayanin apa-apa gitu ya. Aku biasain maksudnya sampai sekarang lah dari pacaran biasa Adit mau apa, Frila siapin atau apa mau apa, dia senang gitu berasa disayang. Jadi kayak kita nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan komplain gitu loh, kita kerjain aja gitu. Jadi dia lihat, oh nih pacar gue atau istri gue gitu ya, ini benar-benar sayang sama gue. Nah kalau dari aku nih, ya ini kunci kesetiaan. Ini lebih penting dari yang semua yang tadi ya, melibatkan Tuhan dalam hubungan kita. Karena dari sejak pacaran kita dulu tuh aku udah biasain sama-sama sama Adit, kita doa bareng. Kita selalu gandengan doa bareng. Setiap abis ketemuan, apa namanya? Kalau pacaran ngapel pasti doa dulu pulang, doa bareng. Terus aku bilang sayang seminggu sekali kita puasa bareng, nggak ada apa-apa sih, nggak ada event doa puasa, nggak ada apa, doa bareng aja, doa puasa bareng aja seminggu sekali, nggak usah muluk-muluk, nggak usah tiap hari, seminggu sekali dulu, yang penting konsisten gitu. Jaga konsistennya itu loh, yang kayak tadi sehat juga mesti konsisten. Lakuin komit puasa bareng terus, jadi jadi pas kita nikah tuh jadi udah terbiasa ya kok, udah kebangun kebiasaan itu dari pacaran. Aku pacaran 6 tahun kan sama dia, jadi udah kebangun lah sekarang, jadi bukan hal yang sulit buat kita. Terus kalau kita nggak libatin Tuhan, sekuat-kuatnya kita juga kita nggak akan kuat sih, hubungan kita bisa retak. Jadi kunci kesetiaan kita mau kita bina dengan segala kehebatan kita, dengan segala yang kita udah ngerti dengan ilmu kita, tapi kalau kita nggak libatin Tuhan, sia-sia sih, menurut aku nggak akan kuat. Nah terakhir menurut aku ini sih kalau buat orang yang tinggal 1,5 menit kalau bisa. Sip. 1,5 menit. Nanti kita ulang lagi live lagi, nggak apa-apa, sebentaran closing. Oke. Yang terakhir, jaga kekudusan selama pacaran, karena itu hubungan kita pasti erat, Tuhan pasti berkenan dalam hubungan kita kalau kita jaga kekudusan sama pacaran. Nanti pasti ada waktunya pokoknya ya. Pas nikah pasti semua akan indah pada waktunya. Jadi selama pacaran itu harus jaga kekudusan. That's it. Jadi aku sama Frila sama Adit close dulu, nanti kita sambung lagi sebentar lagi, kita live lagi. Karena nanti nggak enak kita lagi ngobrol tiba-tiba mati gitu, keputus. Ya. Oke, siap. So, aku close dulu ya. Jadi kita live lagi. Oke, semua gabung lagi ya. Sip. Nanti pertanyaan yang sisa 2 ini nanti aku akan tanyain. Aku udah inget kok. Ya. Oke. Ya. Halo, gabung lagi. Halo, kok abu-abu? Sorry. Sorry kok. Ya. Tadi aku yang sorry kok, tadi aku yang kita bertiga terlalu semangat, jadi kita extend dikit ya, teman-teman. Iya. Gak apa-apa kok, santai aja, tenang aja. Gak apa-apa, aku 9.30 tidur udah oke kok. Oke. Jadi teman-teman, kita tadi sempat bahas soal tips untuk menjaga kesetiaan ya. Jadi teman-teman nanti nonton lagi aja, IGTV-nya udah aku save. Ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Frila. Tadi ada juga yang bahas soal apa sih yang bisa membuat kayak Adit itu tetap bertahan pas lagi
Prila itu lagi masa terendahnya dia gitu, Dit. Tapi sebenarnya Adit udah bahas ya tadi. Cuman tapi dikit aja. Gak apa-apa. Ada tambahan lagi ya. Gak apa-apa, itu poin-poin aja saya. Jadi ya intinya pertanyaan yang tadi ya, ya kita sayang ya. Alasan bertahannya tadi ya. Ya pasti karena kita sayang sama pasangan, dan tadi udah gua sempat bilang ya gitu. Jadi kita namanya sayang sama seseorang, sama pasangan kita gitu kan, nggak melulu harus di saat happy kita jadi sayang. Kalau lagi nggak happy, oh ya udah kita nggak sayang gitu. Kita maunya happy happy aja gitu kan, nggak bisa begitu. Jadi dalam keadaan sulit pun, tapi udah kayak janji nikah ya ujungnya. Tapi ya emang dalam keadaan duka pun kita harus tetap support gitu. Jadi karena justru di kondisi seperti itulah pasangan kita butuh support dari kita gitu ya. Biarpun kita belum jadi pasangan suami istri ya gitu, baru pacaran, tapi ya apa salahnya gitu kita support pasangan kita dengan ya sebaik-baiknya gitu. Ya, dia kan juga menjalankan firman Tuhan kok. Maksudnya dia udah dengar sesuatu yang baik gitu. Maksudnya dia harus jalanin itu. Kedua saya. Iya gitu sih. Jadi ya memang ya tadi ya butuh dukungan psikologi. Terus ya kan itu juga pasti punya, kita beriman pasti Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik gitulah. Kita lakukan bagiannya kita gitu. Jadi ya sisanya kita serahin aja ke Tuhan. Yang penting kitanya udah lakuin bagian kita. Jangan kita nggak ngapa-ngapain juga gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuman semua kasih ke Tuhan, ya nggak bisa juga gitu kan. Kita ora et labora. Kita berdoa juga, tapi ya kita lakuin bagiannya kita gitu. Cuman ya emang kalau Tuhan punya caranya sendiri, ya udah kita nurut aja deh gitu. Lebih karena itu sih sayang, karena dan gue juga mau support dia secara psikologi gitu. Ya lebih ke arah situ sih alasannya. Sama tadi juga ada satu pertanyaan lagi yang kurang lebih intinya sih kayak kenapa sih kalian tuh bener-bener bisa bareng terus gitu? Alasannya apa sih? Kekuatannya apa sih? Sebenarnya udah dibahas sih tadi, tapi nggak apa-apa poin-poinnya. Alasan kita bareng terus. Iya, maksudnya kalau aku sih maksudnya kalau dari Adit kan memang orangnya, aku ngeliat orangnya tipenya setia gitu. Dia memang dia tipenya modelnya setia. Jadi sebelum aku lihat aku jadiin dia pacar, aku udah lihat dia tipenya setia, ngerjain sesuatu apapun. Itu bisa bener-bener sampai kayak all out gitu, kayak dia di dunia biola, di dunia musik gitu. Aku lihat ya, dia bener-bener ilmu dia di musik ya, maksudnya, dan secara dia latihan musik dia sampai lompat tingkat, sampai ranking 1 terus, main biola, setia, yang lain udah gugur. Dia sampai selesai lulus. Maksudnya dia doang. Maksudnya aku lihat hal satu aja dia bisa setia sama biola dia gitu. Bukan soal biola doang, otomotif. Dia suka otomotif contohnya. Dia gelutin setia banget sama hal itu. Jadi bukan soal pasangan aja, dia orangnya memangnya tipenya setia dan orangnya nggak ini loh, kan kok bilang kok bisa nggak ada lihat ikan lain, dia tambahan orangnya nggak kecentilan matanya. Jadi aku lihat juga gitu tipenya, nggak sembarangan. Dia orangnya sangat udah sama satu aja gitu, dan tambah dia juga memang sayang banget sama aku. Dan worth it kan di pertanyaan? Wah, worth it lah. Ya, worth it ya udah. Nggak sampai sekarang. Parah banget. Kalau dari mantep, dilemparnya mantep banget pertanyaan terakhir. Worth it kan? Oke, lanjut. Worth it. Kalau dari aku sendiri, aku memang kalau udah sayang sama orang, ya bukan aku doang loh sebenarnya. Bukan dia doang yang ngalamin tantangan loh. Aku tantangan loh dari dia 0 usahanya. Sampai dari dia bukan apa-apa kok. Dari aku kebanjiran di dalam mobil dia kok. Bayangin kok. Aku merintis. Aku buka aja ya. Buka aja. Jadi gini aja. Maksudnya Adit itu merintis dulu pas aku baru pacaran sama dia tuh bukan apa-apa, boro-boro, nggak ada status di pekerjaan dia, cuma musisi aja begitu kan. Kalau orang dengar musisi kerjanya apa sih, kayaknya maksudnya ngerasa kayak nggak ada duitnya gitu. Cuma maksudnya Adit ini loh banyak yang dikerjain, dia di asuransi, dia bisa promosi 2 kali, bahkan promosinya lagi skripsi tuh, lagi nemenin aku cancer, terus dia juga lagi skripsi bareng. Dia mesti promosi jadi manajer. Itu berat sekali kok. Maksudnya aku bilang, sayang, ayo kamu pasti bisa. Jadi aku tuh sebagai cewek, aku bukan tipe yang ngelihat cowok secara materi. Aku lebih lihat kamu kerja keras,
kamu punya kemauan, aku lebih hargai itu. Even pun Yes. kamu punyanya misalnya cuma ini doang, tapi itu hasil keringat kamu, aku lebih menghargai orang yang seperti itu kok. Jadi Yes. aku tuh juga alasan bertahan sama dia karena aku senang. Aku lihat dia mau berjuang buat aku. Aku senang cowok yang rajin, cowok yang mau kerja keras. Dan dia bisa tunjukin ke aku dengan, kalau dia tunjukin ke aku berarti dia benar-benar sayang sama aku kok. Dia tunjukin prestasi dia dalam karir dia, dalam pekerjaan dia yang itu impact-nya kan buat nanti kita gitu, buat Betul. pada saat kita nikah nanti loh. Sorry, Cerita. aduh, ini kok kalau ngeliat latar belakang Adit Udah nikah. udah. Udah pusing ya. Jadi latar, Lanjut. ya maksudnya, jadi latar belakang dia tuh intinya maksudnya kalau dibilang sekolah sempat nggak naik sekali, kuliah Iya, pokoknya kuliah 5 tahun. Gue SMA itu loyal sekali. SMA 4 tahun ya, oke. Aduh. Terus gue beda 2 tahun, tapi lulus kuliah bareng dia gitu. Hebat kan berarti kan? Oke. Keren. Jadi sebenarnya intinya menurut aku dia bisa tunjukin prestasi dia di musik, di asuransi, di otomotif. Jadi aku bilang dia harus jadi cowok yang berkualitas menurut aku. Yeah. Jadi ya bukan hanya sekedar dia yang berjuang buat kesehatan aku, tapi aku berjuang untuk pekerjaan dia. Kan Yes. cowok kan lebih ke arah karir ya kok ya. Betul. Meniti gitu ya. Jadi itu kita sama-sama berjuang tuh. Selama aku sakit dia meniti karir juga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tuh untuk meniti ini dia. Gitu. Yes, Jadi yes. puji Tuhan sih sekarang semuanya Tuhan izinkan nikah, Tuhan izinkan dia pekerjaannya udah lancar, Iya. semuanya aku juga udah sehat. Nggak prediksi sih kok, maksudnya ini happy ending banget dan baik banget. Yes, keren. Nah, jadi teman-teman dari sisi tadi udah sharing dari sisi Adit sama dari Frila juga gitu. Jadi bukannya cuman satu doang yang kelihatannya berusaha banget, sukses banget, yang satunya cuman ikut, tapi dua-duanya sama-sama saling mendukung gitu. Dan yang aku tangkap sih jawabannya memang satu sih, karena mereka saling sayang sih gitu, saling menyayangi satu sama itu lain. sih. Dan maksudnya ya setia, jadi nggak ngelihat kiri kanan gitu. Makanya mereka tetap bisa bertahan sampai lagi sakit sampai sekarang gitu. Oke, Adit sama Frila mungkin ada tips buat teman-teman yang lagi jalanin pacaran, mungkin lagi jalanin masa pernikahan, atau udah dibahas tadi? Tips pacaran udah sih kok. Oke. Tambahan apa ya? Yang udah mau nikah ya? Yang udah mau nikah, atau yang lagi udah nikah pun juga nggak apa-apa, Frila. Bahkan kamu maksudnya inspirasiin buat teman-teman yang nikahnya udah lama supaya makin lengket juga nggak apa-apa. Oh iya. Ya udah deh yang nikahnya udah lama, tapi kan nggak bisa. Aku masih junior, nikahnya baru bentar. Kita cerita. Nggak apa ya? Sharing. Aku bilang, maksudnya yang udah nikah yang lama harus tetap hangat lah. Maksudnya aku bilang sama Adit, sayang, nanti kalau nikahnya udah lama kita juga tetap harus hangat ya, harus seperti kayak gini terus, jangan berubah. Aku tuh ajar dia, ingetin dia, kan cowok juga butuh diingetin kok. Kadang-kadang hal-hal detail gitu butuhnya cewek tuh yang butuh ngingetin, makanya cewek tuh penolong. Aku bilang, sayang, kita latih konsistensi gitu untuk bangun hubungan supaya terus hangat gitu ya. Jadi kita nggak kendor gitu hubungan suami istri, pernikahan kita semua gitu. Jadi ya bangun terus kehangatan walaupun udah bertahun-tahun nikah. Dan kalau ada masalah apapun, ini buat yang udah menikah atau yang pacaran, kalau ada masalah jangan ditunda-tunda, jangan diem-dieman, jangan berhari-hari, ngomong langsung. Jangan sampai matahari terbenam kalau di Firman bilang. Ngomong nggak suka langsung ngomong. Nah, ya aku sama Adit selalu banyak ngajarin sih sama aku. Kalau kesel atau apa, nggak usah teriak-teriak, nggak usah marah-marah, ngomong biasa aja. Nadanya tenang aja, nggak usah ditinggi-tinggi. Itu kan perpecahannya kok. Ngomong aja baik-baik, nggak sukanya di mana, gini-gini. Untungnya nih, Adit ini, maksudnya untuk pasangan belajarlah untuk ketemu titik tengah. Jangan cowok tuh mau bawa egonya terus. Aku tahu, cowok itu ada sifat dasar egois. Cuma itu kita nggak boleh terpatok itu. Cowok juga bisa belajar untuk menghargai wanita. Dan cewek juga jangan cuma mau didengar doang. Cowok juga mau didengar kok. Jadi saling dengar, saling menghargai sih. Bina itu buat yang udah nikah itu penting banget juga. Adit, ada tambahan Adit? Ya kalau dari gue sih paling yang tadi aja ya, tambahin dikit doang tadi. Udah gue nambahin Frila dikit aja gitu. Jadi ya kan tadi ngomong ego cowok ya. Ego cowok ya tadi yang gue sempet bilang kalau kita lagi marah, kita lagi kesel gitu, jangan terlalu gegabah gitu, karena kalau lagi emosi itu kan kata-kata kita nggak bisa kontrol, yang di pikiran kita hanya emosi gitu, akhirnya
lu lagi kesel, akhirnya istri sendiri pun lu maki-maki gitu kan. Nah, jadi kontrol perasaan lah, maksudnya jangan sampai diri gua yang dikontrol sama perasaan, gua yang harus kontrol perasaannya itu gitu. Jadi Yes. saat gua kesel, gua akan sebisa mungkin gua lebih baik diem. Ya, diem cebetut sendiri nggak apa-apa gitu. Gue biasa cebetut sendiri aja gitu. Akhirnya dia tahu juga kesel ya, iya kesel lah ya, gue cebetut soalnya gitu. Tapi setidaknya jangan sampai lu ngeluarin kata-kata yang kasar gitu. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar. Jadi ya gue lebih banyak diem biasa, terus ya udah dia mau ngomong apa gue dengerin dulu gitu. Emang biasa kalau cewek itu kan ngomongnya lebih banyak gitu ya. Sorry ya cewek-cewek ya, tapi emang kan biasa gitu ya. Jadi ya udah, kita cowok kalau cewek lagi ngomong gak usah dipotong, dengerin aja sampai habis. Nah udah selesai baru lu ngomong deh gitu. Betul, setuju. Nah, setuju yang mana nih? Setuju yang cewek ngomongnya lebih panjang? Dua-duanya dong, dua-duanya setuju. Oh yang bawelnya juga iya setuju. Kalau misalnya kita lebih bawel, Dit, malah bingung gua, Dit. Iya. Iya dong. Nah, terus sama satu hal sih aku pengen nambahin dikit. Jadi ketika ada konflik atau apapun itu, maksudnya masalah prioritas. Kadang-kadang kan di masalah kita sebagai manusia juga ada masalah prioritas ya, pilih ini atau itu dan segala macam. Kalau untuk hubungan suami istri atau pacaran, dahulukanlah dulu, terutama pasangan suami istri, dahulukanlah keutuhan hubungan suami istri itu dibanding yang lain gitu. Mau maksudnya kita ada urusan sama adik atau sama orang tua kita sendiri, utamakan dulu hubungan suami istri ini gitu. Jangan keutuhannya itu kalian harus jaga, baru abis itu yang lain-lain gitu ya. Jangan sampai karena mendahulukan sesuatu atau mementingkan yang lain, akhirnya hubungan rumah tangganya jadi rusak, jadi retak gitu. Kayak yang Adit bilang tadi bagus banget. Ketika kita mau berkata-kata sama istri kita gitu atau suami kita, kita mesti sortir dulu nih, apakah ini baik buat hubungan kita ke depan gitu. Apa enggak, yang mendingan nggak usah ngomong, ya nggak, Dit? Kayak gitu ya tadi ya. Iya, betul. Betul. Daripada keutuhan rumah tangga ini jadi goyang atau rusak karena kata-kata kita gitu. Atau perbuatan kita. Oke, aku rasa cukup sih sampai di sini, dan teman-teman, thank you buat Frila sama Adit itu, dan aku pengen kasih pertanyaan nih sama teman-teman kalau yang ngikutin dari awal sampai habis. Aku pengen tanya satu hal. Nah, Adit sama Frila nikahnya bulan sama tahun berapa? Teman-teman. Ini bakal dapat giveaway loh. Sebenarnya di post aku udah aku tulis Frila sebenarnya. Iya tahu. Bulan sama tahunnya aja, tanggalnya nggak usah. Tanggalnya aku ingat. Dapat sandwich tuh, dapat sandwich loh. Dapat sandwich. Sama ini Gaby Natali dapat sandwich juga ya tadi pertanyaannya. Jadi Gaby Natali selamat. Pertanyaan pertama. Dapat satu sandwich. Gaby dapat sandwich. Biar happy juga Gaby, biar tambah ya Gaby lagi, jangan Gap. Gaby udah dapat sandwich satu, udah cukup, bagi yang lain dua. Ya udah nggak apa-apa Gaby, berarti dua ya Gap, nggak apa-apa. Oh satu lagi aku kasih Gary Ger deh, karena Gary Ger tadi yang nanya seingatku, bener nggak ya? Gary Ger tadi kasih pertanyaan kan ya buat Frila sama Adit yang soal masalah hubungan ya, tadi yang bikin alasan kuat, seingatku. Gary tuh suaminya Gaby. Oh gitu, berarti dua-duanya suami istri dong, mereka. Suami istri dong. Iya. Tadi Gary nanya bukan ya? Gaby, tadi Gary nanya bukan? Iya, nggak tahu Gary yang nanya bukan tuh Gap. Tadi ada kasih pertanyaan nggak ya? Aku agak lupa namanya. Iya, benar berarti. Ya udah, suami istri tuh, biar adil dua. Bener-bener nih orang. Nah, jadi nanti Gaby atau Gary chat aku aja ya, untuk kayak detail-detail alamat dan lain-lainnya. Oke? Nah, oke. Nah, teman-teman nanti. Itu ada yang jawab. Iya, tapi udah dikasih tahu. Udah. Dikasih tahu.
Jadi Maaf ya Cilita, maaf ya Cilita. maaf Cilita, itu si Gary seneng banget juga tuh gitu sama Gaby makan gratis. Aduh kocak. Parah, parah, parah. Kocak. Oke, teman-teman kita akan save live-nya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi di IG ku. Nah, teman-teman kalau mau nonton, teman-teman bisa klik di kiri atas ini uh, ada IG-nya Frila sama IG ku. Jadi kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman follow. Teman-teman follow IG-nya Drea TV sama teman-teman follow juga Frila. Nah, di bio-nya Frila juga ada Adit punya Instagram. Iya. Gitu. Di follow juga, di follow. Betul, di follow juga. Jadi klik Frila, habis itu klik Adit juga sekalian. Oke. Nah, oke, gitu aja. Semoga bermanfaat teman-teman. Sharing-sharing kita biar teman-teman juga terinspirasi, teman-teman tetap semangat dalam menghadapi apapun yang kita jalani ke depan. Aku rasa mungkin gak semakin mudah ya Frila sama Adit, tapi aku yakin ketika kita punya hati yang tulus, punya respon yang positif, pasti ada aja jalannya ya. Iya, betul Pak. Amin. Oke, teman-teman, thank you yang udah nonton sampai sekarang. See you buat next Drea TV. Kalau yang mau tahu info-infonya Drea TV selanjutnya, boleh follow Drea TV, boleh follow juga IG-nya Frila sama Adit. Ya, teman-teman. Oke. Thank you Frila, Adit sudah sharing. Thank you teman-teman semua. Nonton. Jadi kita pamit. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat. Bye. Bye.